Apa kabar sesama pecinta film? Semoga semua sehat-sehat ya. Bertemu kembali dengan Ara yang akan melanjutkan review drakor All of Us Are Dead. Kali ini part kedua ya. Wih, keren. Meski sering cekcok, kekompakan Mijin dan Hari patut diacungi jempol. Tapi sayangnya Hari masih belum berhasil menemukan adiknya nih. Saat helikopter penyelamat berhasil menjemput ayah Onjo dan menteri wanita ini, para murid harus menelan kekecewaan karena sadar bahwa mereka bukanlah prioritas utama dalam misi penyelamatan. Siaran berita tak berhenti membawa kabar buruk, mulai dari di lockdownnya kota Hyosan, anjloknya bursa saham, sampai kekacauan karena penolakan masyarakat terhadap pengungsi dari kota itu. Suhyok yang akhirnya tiba di ruang broadcast meminta maaf karena kembali sendirian. Untung lemparan Guinam gak sebagus itu ya. Jongsan yang sampai di perpustakaan terpaksa memanjat lemari. Wah parah, enak banget ngejorokin orang. Meski jatuh bangun, Jongsan berhasil naik ke atas rak buku. Yah, tapi auto kenotis sama si kopet yang satu ini. Kan, sakit jiwa nih orang. Tanpa ragu, ia sekuat tenaga mencekik Jongsan. Demi mempertahankan diri, Jongsan melukai mata Guinam dan mendorongnya ke bawah. Giliran jadi snack baru minta tolong. Ya keles. Kan, mana ujung-ujungnya malah ngancem mau ngebunuh Jongsan. Perjalanan Jongsan menuju pintu keluar gak berlangsung dengan mudah. Setelah terhimpit di antara rak, Jongsan akhirnya berhasil keluar dari tempat itu dan langsung ngumpet. Ya, tapi kecepetan nih ngumpetnya. Kalau enggak kan bisa ketemu kelompok Hari. Di ruang UKS yang sudah kacau balau itu, anak-anak ini berusaha mencari informasi. Bersamaan dengan Jongsan yang berjuang menelpon 119 di tempat sempit itu. Gara-gara pemberitaan media yang tak terkendali, segala bentuk komunikasi di Hyosan diputus. Tahu gitu ngapain susah-susah nyari telepon? Melihat helikopter yang warawiri, Onjo teringat dengan proyek drone milik klub Science. Maka diputuskanlah Onjo serta Junyong sebagai anggota klub Science akan pergi mengambilnya. Duh, hati-hati ya Junyong dan Onjo. Anak-anak ini hanya bisa berharap agar dunia di luar sekolah baik-baik saja. Terlebih Jimin yang kini merindukan orang tuanya. Dan mari kita lihat dunia luar. Dua polisi jenaka ini akhirnya terdampar di restoran Jongsan dan bertemu dengan sang ibu muda. Jongsan yang masih terjebak di tempat itu memutuskan untuk mendobrak pintu ditemani memori dari orang-orang yang ia kasihi. Dan berakhir di ruang musik. Keberhasilan Onjo dan Junyong juga membuat mereka dapat mengawasi sekitar. Tapi sayang, lagi-lagi mereka tidak bertemu dengan sesama penyintas yang normal. Hari dan kawan-kawan. Karena Hari sudah lebih dulu melarikan diri dari tempat itu. Ya, tapi Ujin jadi tahu kalau kakaknya juga ada di sekolah. Ternyata ini toh adiknya Hari. Wah, akhirnya Jongsan ketemu. Weh, ngapain bang pakai peluk-peluk segala? Nah, kan bikin awkward aja sih. Mereka memutuskan untuk melihat-lihat bahkan sampai keluar sekolah. Yah, orang tua Jimin kecelakaan bahkan sudah menjadi zombie. Ya, yang tabah ya Jimin. Ayah Onjo yang baru tiba di tempat pengungsian juga terpaksa terkurung di tempat itu
bersama orang-orang yang ia selamatkan. Elah, si psikopat pakai bangkit lagi. Lah, kok nggak jadi zombie? Dan nggak diserang juga lagi. Yeay, zombie aja ogah makan sampah. Wah, tapi gawat nih. Guinam langsung keluar dan berniat membalaskan dendamnya pada Chongsan. Yeay, nggak taunya Chongsan nggak sendirian. Guinam 2.0 juga nyumput di situ. Tapi Bu Park mana deh? Onjo terus mendampingi Jimin yang masih terpukul akan kepergian orang tuanya. Anak-anak ini langsung menahan Jimin yang nekat mau loncat dan mengakhiri hidupnya. Jimin menumpahkan emosinya pada Onjo, tetapi Onjo memohonnya untuk tetap bertahan. Karena ia berharap tidak lagi ada yang mati. Ketidaksengajaan Jimin membuat Namra mendapat ide agar dapat membuat pengalihan dan segera keluar menjemput Chongsan dan menuju atap. 찾은 다음 중앙 계단으로 옥상으로 갑니다. Mereka pun berbicara kepada Chongsan dan meminta Chongsan menunggu mereka. 어디 가지 말고 가만 기다려. Namra segera menyalakan musik dan mengatur suara agar menyala di tempat yang jauh dari rute mereka. Saat para zombie sudah terpancing, pelan-pelan Daesu keluar. Ya, masih ada satu zombie yang lagi asik jedak-jeduk. Ada, mana Guinam juga langsung menuju ruang broadcast. Duh, hati-hati kalian. Si Bambang pakai acara ngejatuhin botol segala. Buruan. Duh, kan Guinam juga lihat rencana mereka lagi. Saat Suhyok bergumul dengan sang zombie, Guinam datang. Tanpa basa-basi, Guinam menanyakan Chongsan dan berkata ia akan membunuhnya. Ia bahkan langsung menyerang Suhyok saat tak kunjung mendapat jawaban. Hei, dasar psikopat, pakai acara ngegigit Namra lagi. Emang enak rebahan di aspal. Wih, tim Hari yang berusaha kabur ke gym juga mendapat hambatan karena Mijin salah masukin password. Yah, salah satu dari mereka pakai acara ketusuk lagi. 같이 가야지 혼자 나가고. Saat akhirnya Onjo dan teman-temannya berhasil masuk ke ruang musik, CD yang mereka putar sudah mati. Mereka juga menyadari bekas gigitan di tangan Namra. Suasana di pengungsian juga tidak lebih baik. Saat mendapat jatah nasi kotak, ayah Onjo meminta maaf pada tentara yang mengantar makanan itu dan langsung mengambil tindakan nekat. Anak buahnya juga langsung nge-backup. Setelah meminta pengertian dari Bu Menteri, ayah dan rekannya langsung bergerak meninggalkan sel itu. Kondisi di ruang musik juga semakin tegang. Suhyok membela Namra dan mengatakan kalau Namra hanya digigit Guinam, yang tentunya membuat Chongsan yakin kalau Namra juga akan menjadi zombie. Tapi saat Namra mau pergi dari tempat itu, Suhyok menahan. Sehingga ia pun bertengkar dengan Chongsan. Namra menghentikan mereka dan langsung duduk di jendela dan meminta Suhyok mendorongnya jika ia berubah. Lah, Namra, weh, kenapa itu mata? Ya, Suhyok emang ganteng, tapi jangan horor gitulah ngeliatinnya. Chongsan refleks mau memukul Namra, tapi lagi-lagi Suhyok menghalanginya. Onjo juga meminta agar Chongsan berhenti. Namra dengan jujur menceritakan perasaannya yang mendadak ingin mencicipi Suhyok dan hendak meninggalkan kelas itu. Tapi Onjo berspekulasi kalau bisa saja Guinam imun terhadap virus itu. Jimin yang masih sakit hati karena zombie telah membunuh orang tuanya menolak mentah-mentah ide Onjo. Tapi kembali Suhyok menahannya dengan mengikat tangan mereka berdua. Ya salam, kagak mati-mati nih orang. Sedangkan polisi yang baru mau pergi ini malah kedatangan satu anak lagi yang ibunya sudah berubah jadi zombie.
Anak-anak yang kelaparan dan kehausan ini berusaha mencari donasi makanan yang diberikan oleh para orang tua. Tapi Nayeon malah mengunci pintu. Tidak berhasil mendobrak pintu, anak-anak ini merekam pesan terakhir mereka dengan handycam. 박자. 하는 건 트랜스 지방. 아빠, Sedangkan ayah, setelah meninggalkan rekannya di balik dinding, ia dihujani peluru bahkan ketika kabur ke dalam air. Yah, mana ketembak lagi. Wah, ayah berhasil selamat nih dan tidak menderita luka serius. Saat Onjo memberi handycam pada Suhyuk dan Namra, Suhyuk akhirnya mengungkapkan perasaannya pada Namra. Wow, meskipun dingin, ternyata Namra juga menyukai Suhyuk. Terlepas dari karakter mereka yang bagai bumi dan langit. Yoonji yang juga menjadi Hambi memiliki pendengaran serta kekuatan yang lebih. Rasa laparnya menuntun gadis ini masuk ke ruangan yang ternyata ada guru yang selalu mengabaikannya saat dibully dulu. Setelah ngehabisin ikan mas koki, ia langsung menyerang guru itu. Wah, Namra yang pendengarannya juga jadi peka mendengar suara Eunji yang muntah-muntah, bahkan suara perut lapar Deiksu. Guinam sendiri bertemu dengan teman satu gengnya dulu. Bocah berwajah boros yang biasa bertindak sebagai bos geng mereka ini kembali nyuruh Guinam untuk mengalihkan perhatian para zombie. Yah, salah sasaran nih orang. Kan, Guinam langsung membuat siswa itu menjadi cemilan para zombie. Onjo memiliki ide untuk memancing para zombie memanfaatkan suara TV dan membuat pembatas dengan menumpuk barang-barang di tengah ruangan. Setuju dengan ide Onjo, mereka langsung bekerja sama merealisasikan ide itu. 빙고. Termasuk Namra dan Suhyuk. Ayah yang sampai ke kantor polisi mengobati dirinya dan segera mempersenjatai diri dengan shotgun. Widih, ayah jadi shotgun boy. Ups, sorry, beda webtoon itu sih. Setelah membuat tanda darurat, Hari dan tim bersiap-siap meninggalkan tempat itu. Tapi baru juga keluar, tanda itu gak cukup kuat nahan beban si gemoy, sehingga mereka terpaksa kembali ke gym. Pak Pol juga bersiap-siap keluar dan nekat membawa serta anak dan bayi yang ia selamatkan meski juniornya menentang. Wah, fighting Pak Pol! Setelah berhasil lolos dari daerah itu, mereka bertemu dengan Orange Ibris yang terdampar di atap. Papol kembali berniat menyelamatkan pria konyol ini dan mengabaikan keberatan dari anak buahnya. Melihat zombie mulai berdatangan, si anak buah meninggalkan tempat itu bersama anak-anak. Saat pembatas yang mereka buat dirasa sudah cukup, Cheongsan ditemani Suhyuk hendak membuka pintu. Sebelum membukanya, Suhyuk bilang kalau dia menyukai Namra dan menyemangati Cheongsan untuk memperlakukan Onjo dengan lebih baik. Ia juga berkata kalau Guinam sudah mati karena ia melemparnya dari lantai 4. Oke, siap? 1, 2, 3, cepat! Tahan teman-teman, lebih ribut lagi. 소리 좀 질러봐. 좀비 개씨발 새끼들아! Wah, parah sih, rame banget. Semangat ya. Setelah memberi instruksi untuk mengabari keluarga dari tentara terinfeksi yang akan dijadikan penelitian ini, Pak Komandan pergi menemui Bu Menteri. Aduh, dingin amat sih. Bu Menteri nggak ambil pusing, hanya saja ia menekankan agar tentara segera mengirim bantuan untuk SMA Hyosan.
Wah, meski begitu, Pak Komandan langsung memerintahkan agar Black Hawk segera dikirimkan untuk menyisir setiap sekolah di Hyosan. Saat koridor sudah kosong, para murid ini bergegas menuju atap. Duh, cepetan sebelum Guinom datang, sekalian pas tuh ada Black Hawk. Mereka berusaha sekuat tenaga menahan para zombie dan berjuang membuka pintu. Bajigur, dia nggak mau buka. Mana pakai bohong segala lagi dan bilang kalau nggak ada penyintas lain. Ya, mana Guinom juga udah sampai. Yunji yang sudah terlalu muak dengan sekolah itu nekat membuat kebakaran di ruang guru. Tapi berkat kebakaran itu, pintu menuju atap terbuka secara otomatis dan Guinom pun berhasil ditumbangkan oleh Namra. Ya, sedih banget. Tim penyelamat keburu pergi dong gara-gara kebohongan si bajigur. 저밖에 없어요. Guinom yang tertinggal di belakang akhirnya menyerah saat tidak berhasil mendobrak pintu itu. Yunji sendiri akhirnya bisa meninggalkan sekolah dengan tersenyum. Dengan arahan Junyong, Chongsan dan kawan-kawan berusaha membuat tanda SOS lagi. Ayah yang tampak letih tetap berusaha menjemput sang anak. Sedangkan Pak Pol masih terjebak di atap. Dia juga ngomelin si YouTuber karena nekat masuk ke Hyosan. Saat berusaha ngalihin perhatian para zombie, mereka mendapat kejutan yang menyenangkan dari anak buahnya. Berkat hal itu, mereka berhasil meninggalkan TK horor itu. Berhubung hari mulai sore, Unjo mengajak teman-temannya untuk membuat api secara tradisional. Tapi nggak ada yang berhasil nih. 빌지 말고 꺼져 풀어. 붙었어? 소가 붙었어? Widih, si ketua kelas yang alim tiba-tiba ngeluarin korek dan dengan datar mengakui caranya menghabiskan waktu luang. Ngebuat semua murid termasuk Ara auto nganga. Ouch! Rombongan Pak Pol malah nabrak Yunji. Dan seperti biasa, Pak Pol mau menyelamatkan setiap orang yang ditemuinya. Mereka auto tiarap saat mendapat berondongan peluru dan Pak Pol langsung menunjukkan ID-nya. Mijin dan Hari hubungannya semakin dekat nih saat Hari mengajari Mijin memanah dan Mijin menyemangati Hari yang gagal dalam kompetisinya. Saat lagi curhat dari hati ke hati sambil memandangi api unggun, 하고 가자 인지 땀인지 보이는 엄마의 등장 어디든 가. Chongsan malah mengakui perasaannya pada Onjo. Tapi Onjo yang masih sedih karena kehilangan sahabatnya tidak dapat menerima perasaan Chongsan dengan baik. Wah, kok bad feeling gini ya? Mana Guinom kebangun gara-gara zombie di ruang musik bikin keributan. Setelah menghalangi kaki si zombie dan mengambil handycam, ia menonton rekaman para murid dan tidak dapat menahan senyumnya saat mendengar nyanyian Daesu. 올리브유에 튀긴 닭이 더 빵빵. 아 배고파. Guinom 2.0 ini pun tergerak untuk membawakan makanan untuk teman-teman sekelasnya. Tapi saat mendengar Chongsan membicarakan Gyeongsu, ia kembali bergumul dengan rasa bersalahnya. Ya, ternyata Bu Park tumbang karena menyelamatkan Nayeon. Sebelum berubah, Bu Park bahkan berkata bahwa ini semua bukan kesalahan Nayeon, melainkan akibat dirinya yang memojokkan gadis itu. Ia juga berpesan agar Nayeon meminta maaf pada teman-temannya dan tetap hidup. Nayeon pun membulatkan tekad untuk membawakan makanan untuk teman-temannya.
niatnya itu terhalang karena malah bertemu Guinam dan berakhir menjadi pengganjal perut psikopat yang lapar. Nah kan, waduh, bahaya nih Onjo. Guinam pakai acara manjat lewat talang segala lagi. Buset, bener kan? Tanpa ragu, Guinam langsung menyerang Chongsan dan mengincar matanya. Hei, lebih serem dari zombie sih nih orang. Bukan orangnya. Wah, makin seru aja nih. Pastiin kalian tetap pantengin channel Ara ya, supaya nggak ketinggalan review All of Us Are Dead Final Chapter. Terima kasih sesama pecinta film yang selalu setia menyaksikan review Ara. Dan terakhir, salam pecinta film.